Oke, perkenalkan, nama saya Zanuardi Supriyadinata, NIM D10411711037. Pada video kali ini saya akan membahas tentang apa itu prosedur. Pada video kali ini yang akan dibahas yaitu yang pertama tentang apa itu prosedur, kemudian implementasi prosedur dalam pemrograman, yang terakhir adalah kesimpulannya. Jadi pada akhir video ini akan ada kesimpulan tentang apa itu prosedur. Dan lanjut, pembahasan pertama itu tentang apa itu prosedur. Bisa dilihat situ sudah saya jelaskan, prosedur adalah sebuah program terpisah, subprogram di luar program utama dalam bentuk blok tersendiri yang berfungsi untuk menyelesaikan masalah khusus. Itu artinya kita akan mulai menggunakan konsep modular, yaitu dengan memecah sebuah program yang rumit menjadi beberapa subprogram yang lebih sederhana. Dari segi efisiensi dapat kita lihat di mana prosedur dan fungsi cukup dituliskan sekali, namun dapat dipanggil kapan saja atau digunakan berulang-ulang. Di sini terdapat juga perbedaan prosedur dan fungsi, namun untuk fungsi sudah dijelaskan pada pertemuan kuliah. Di sini akan perbedaan pertama yaitu prosedur dideklarasikan menggunakan sintak prosedur, sedangkan fungsi dideklarasikan menggunakan sintak function. Prosedur bisa dibentuk dengan parameter maupun tanpa parameter, sedangkan fungsi harus dibentuk menggunakan parameter. Kemudian nilai yang dihasilkan fungsi akan disimpan dalam nama fungsi itu sendiri dan dapat dipindah alihkan ke dalam variabel, sedangkan untuk prosedur itu tidak bisa. Kemudian di situ ada contoh prosedur. Di situ ada cara mendeklarasikan prosedur, kurang lebih seperti function atau fungsi. Di situ ada prosedur, kemudian kita namai prosedurnya, kemudian seperti biasa begin, end, kemudian begin untuk program utama dan end untuk program utamanya. Kemudian di situ ada contoh prosedur. Di situ kita bisa dilihat garis miring 2 yaitu mendefinisikan prosedur. Di situ prosedur dengan nama prosedur belajar prosedur, kemudian begin, breadline selamat belajar, end untuk menutup prosedur tersebut. Kemudian dalam program utama itu begin, kemudian kita panggil prosedur dengan cara menuliskan nama prosedur tersebut yang sudah dibuat, yaitu belajar prosedur, kemudian readline, kemudian end untuk mengakhiri program utama. Kemudian di sini saya sudah membuat sebuah program implementasi prosedur dalam bahasa pemrograman Pascal. Oke, di sini kita akan masuk pada tahap implementasi prosedur. Di sini saya menggunakan bahasa pemrograman Pascal. Langsung saja di sini saya akan membuat contoh prosedur sederhana, yaitu prosedur pertambahan yang nantinya akan berfungsi untuk menambahkan kedua buah bilangan. Oke, yang pertama kita mendeklarasikan prosedurnya. Kita tulis prosedur, kemudian nama prosedurnya. Di sini saya memberi nama prosedur saya pertambahan var. Di sini saya menambahkan variabel bilangan 1, bilangan 2, dan hasil. Itu bertipe data integer. Kemudian begin untuk prosedur bilangan 1 saya isi dengan nilai 100, kemudian bilangan 2 saya isi dengan nilai 200, kemudian hasil bilangan 1 ditambahkan dengan bilangan 2, kemudian readline hasil, karena hasil yang akan ditampilkan ke layar nantinya, kemudian end. Oke, jika di sini jika ini saya run, maka program akan menampilkan hello world. Kenapa? Karena prosedur tersebut belum dipanggil dalam program utama. Nah, di sini hanya tertera hello world. Jadi prosedur tersebut harus dipanggil terlebih dahulu untuk menampilkan isi dari prosedur itu sendiri. Oke, di sini saya akan panggil dengan cara menuliskan nama prosedurnya.
yaitu pertambahan. Kemudian readline. Sini kita stop dulu. Oke, kita run. Oke, maka di sini sudah keluar hasilnya 300. Proses dari pertambahan bilangan 1 dengan bilangan 2, yaitu 100 ditambah dengan 200, maka hasilnya akan 300. Kemudian jika di sini, oke, sebentar, saya stop dulu. Kemudian jika di sini saya panggil lagi nama prosedur tersebut, maka yang terjadi adalah program akan menampilkan hasilnya sebanyak 2 kali, yaitu 300 dan bawahnya sama 300. Begitu juga seterusnya, jika kita panggil nama prosedur ini sebanyak 5 kali, maka hasilnya akan keluar sebanyak 5 kali juga. Oke, mungkin ini saja contoh prosedur sederhana yang saya buat. Oke, pada akhir video di sini terdapat kesimpulan. Jadi dari beberapa hal yang sudah kita bahas sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu yang pertama, baik prosedur maupun fungsi dapat kita gunakan untuk memecah program kita menjadi bagian-bagian yang lebih sederhana. Biasanya digunakan untuk program berskala besar. Kemudian dengan sistem modular, maka program akan semakin fleksibel. Kemudian dibandingkan Anda harus menuliskan baris program sekian kali untuk cara kerja yang sama, tentunya akan lebih efektif jika kita menggunakan prosedur maupun fungsi yang bisa kita panggil berkali-kali. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.